Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel livelab.id. Kali ini kita lebih excited lagi karena kemarin setelah kita bahas update dari Windows 11 yang kita install di HP Android, kali ini kita akan update untuk Windows 10 yang kita install di HP Android. Setelah di beberapa video yang lalu kita bahas tentang update Windows 11 yang kita install secara langsung di smartphone yang kita gunakan, yaitu Mi Mix 2S. Kali ini kita akan update Windows 10 yang performanya jauh lebih kencang dan juga jauh lebih ringan jika dibandingkan dengan Windows 11. Sebenarnya kita sudah pernah membahas Windows 10 ini sekitar 9 bulan yang lalu juga, walaupun memang performanya sangat-sangat tidak stabil. Kita gunakan untuk browsing sebentar saja, HP-nya sudah panas, kita coba jalankan aplikasi pun juga terasa lag-nya, dan kita coba jalankan gaming ringan seperti Need for Speed Most Wanted tahun 2005 juga hanya dapat 2-5 FPS. Tetapi ternyata di updatean kali ini performa dari Windows yang kita install di HP Android secara langsung ini performanya meningkat sangat-sangat signifikan. Sama seperti di versi Windows 11-nya, di Windows 10 ini juga komponen-komponen di HP ini saat ini juga sudah aktif, mulai dari touchscreen-nya yang saat ini sudah bisa kita gunakan. Sama seperti di versi Windows 11, touchscreen-nya saat ini sudah bisa kita gunakan, jadi kita bisa menavigasi HP ini tanpa menggunakan mouse dan keyboard lagi. Kalau 9 bulan yang lalu kita harus gunakan mouse dan keyboard untuk mengkontrol atau menavigasi smartphone yang kita install Windows ini, saat ini kita tidak perlu mouse dan keyboardnya karena kita sudah bisa menggunakan touchscreen-nya, guys. Kita bisa select file, klik kanan di desktop juga bisa, buka tutup aplikasi juga bisa. Kalian mau drag and drop file ataupun drag and drop aplikasi juga bisa menggunakan touchscreen yang saat ini sudah aktif. Dan ini rasanya memang lebih ringan jika dibandingkan dengan Windows 11 sebelumnya. Lalu komponen seperti Bluetooth juga sudah aktif. Saat ini kita bisa hubungkan HP ini dengan device yang menggunakan Bluetooth. Kita coba hubungkan dengan mechanical keyboard yang kami gunakan. Dan bisa, mantap. Lalu kita coba ketik di Microsoft Word dan bisa berjalan dengan normal. Kalau digunakan untuk ketik-mengetik sih ini tidak ada kendala sama sekali, guys. Kemudian untuk WiFi di HP ini juga sudah bisa. Kalau sebelumnya kita harus gunakan kabelan saat ingin kita konekkan ke jaringan internet, saat ini kita tinggal konekkan aja ke WiFi yang kita miliki tanpa harus menggunakan kabel lagi. Kemudian di sini kalian juga bisa lihat sinyal GSM-nya pun juga sudah aktif, tapi sayangnya ini masih belum bisa terhubung ke jaringan internet. Nanti kalau ada update kita akan share lagi ke kalian, guys. Sayangnya untuk speaker sama seperti di versi Windows 11-nya, di sini masih belum aktif walaupun kita sudah update ke driver versi terbarunya. Tapi karena Bluetooth-nya tadi sudah bisa kita gunakan, jadi kita bisa hubungkan HP ini ke speaker Bluetooth yang kita miliki. Kita langsung coba aja hubungkan ke speaker Bluetooth-nya. Dan bisa terhubung. Lalu sekarang kita akan coba play video di YouTube dan mantap, kalian bisa dengarkan suaranya bisa bekerja dengan baik. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel livelab.id. Seperti biasanya setiap awal bulan kita masuk di segmen Makeover Your Desktop episode ke-15. Dan update paling penting menurut kami saat ini yaitu kinerja dari baterainya, yang saat ini baterai life-nya meningkat sangat signifikan. Kalau sebelumnya HP yang kita install Windows ini hanya dapat bertahan 1 jaman digunakan untuk browsing dan juga download file, kali ini kita bisa gunakan untuk melakukan hal yang sama dan bisa bertahan 4-5 jam. Mantap banget. Hal ini karena memang komponen di HP ini sudah dapat bekerja lebih optimal, seperti brightness-nya saat ini sudah bisa kita kontrol, sedangkan yang sebelumnya kita tidak bisa adjust, akan terset secara otomatis di maksimal brightness-nya. Tetapi kali ini kita bisa turunkan dan naikkan brightness-nya sesuai dengan keinginan kita, guys. Dan karena baterainya yang lebih awet, suhu HP ini pun juga lebih dingin jika dibandingkan dengan sebelumnya yang baru kita gunakan sebentar saja sudah terasa sangat panas. Kali ini kita gunakan berjam-jam untuk download game juga masih sangat nyaman untuk digunakan. Untuk performanya di Windows 10 ini jelas lebih ringan jika dibandingkan dengan Windows 11 kemarin. Kalian bisa lihat RAM usage dan CPU usage-nya lebih kecil, artinya kalian bisa menjalankan dan juga membuka banyak aplikasi jika dibandingkan dengan Windows 11. Dan untuk responnya pun ini juga lebih responsif jika dibandingkan dengan Windows 11 sebelumnya.
Tapi anehnya saat kita jalankan Benchmark Cinebench R 11.5, hasilnya justru lebih kecil jika dibandingkan dengan Windows 11 sebelumnya. Beda sekitar 0,07 poin jika dibandingkan dengan Windows 11. Lalu bagaimana dengan compatibility aplikasi? Apakah kita bisa menginstal aplikasi-aplikasi di Windows 10 ini sama seperti Windows 11? Jawabannya sama saja, karena Windows 10 ini juga arsitekturnya ARM, jadi kalian juga bisa menginstal aplikasi-aplikasi yang berbasis ARM dan juga aplikasi yang berbasis x86 atau 32 bit. Kalau digunakan untuk menjalankan aplikasi-aplikasi seperti Office juga enak banget. Mau Microsoft Word bisa, Excel bisa, PowerPoint pun juga tidak ada kendala sama sekali. Dan yang kemarin tanya apakah HP ini bisa digunakan untuk menjalankan aplikasi 3D seperti Blender? Jawabannya bisa dong. Kita coba install dan jalankan Blender versi 2.8. Bisa jalan walaupun memang terasa lag banget saat kita gunakan aplikasinya. Jadi kalau ditanya bisa ya bisa, tapi memang tidak usable untuk menjalankan Blendernya. Kemudian kemarin kalian yang tanya apakah bisa menjalankan aplikasi Corel, jawabannya bisa. Di sini kita coba install dan jalankan aplikasi Corel Draw X7 dan bisa berjalan dengan lancar juga di Windows 10 yang kita install di HP Android ini guys. Lalu kemarin ada juga yang tanya apakah bisa ditambah storage, misal seperti menggunakan SD card, flash drive, atau mungkin storage yang lain. Jawabannya juga bisa. Kalian bisa tambahkan external storage menggunakan SD card, micro SD, ataupun flash drive juga akan langsung terbaca, sama seperti Windows yang ada di desktop. Dan satu update lagi yang sangat-sangat penting bagi kami, yaitu saat ini GPU di HP ini sudah aktif, yang artinya kita gunakan untuk gaming pun performanya akan sangat-sangat signifikan. Kalian bisa lihat performa gamingnya, kita coba jalankan game yang ringan seperti Need for Speed Most Wanted. Kalian bisa lihat perbedaan performa yang sangat-sangat jauh antara saat ini dengan 9 bulan yang lalu coy. Kemudian kita coba game yang kedua, yaitu PES 2017 dengan resolusi 720p. Kalian bisa lihat hasilnya yang berikut ini. Untuk FPS-nya rata-rata di angka 40-50 dan ini cukup playable dimainkan di smartphone yang kita install Windows 10 ini guys. Balls come loose and the chase is on. Right place, right time. It was just as well the defender was on hand to mop it up. Rooney. Rojo. Juan Mata. Lalu bagaimana untuk suhunya? Sebelum kita mainkan PES-nya, kita coba ukur suhu di bagian depannya sekitar 33 derajat dan di bagian belakang dari HP ini sekitar 30 derajat Celcius. Kemudian setelah kita mainkan PES selama 10 menitan, kita coba ukur lagi dan untuk bagian depannya sekitar 44-45 derajat Celcius, sedangkan untuk bagian belakang dari smartphone-nya sekitar 40 derajat Celciusan. Ini merupakan perubahan yang sangat-sangat signifikan. Kalau yang dulu kita buat main game itu tidak playable banget dan HP-nya langsung sangat panas. Kali ini kita bisa mainkan game yang lebih playable seperti Need for Speed Most Wanted dan juga PES 2017 ini guys. Untuk tes gaming lainnya kalian bisa tonton video sebelumnya tentang mengubah HP Android menjadi Steam Deck, dan next video kita juga akan tes gaming lebih lengkap lagi, mulai dari game yang ringan sampai game yang berat. Jadi pastikan kalian subscribe
dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang keren selanjutnya. Oh ya, sebelumnya kalian juga banyak yang tanya ya, apakah kita bisa kembali ke Android setelah kita install Windows seperti ini? Jawabannya bisa, karena memang kita install Windowsnya ini dual boot dengan Android. Jadi kalau ingin kembali ke Android tinggal restart aja smartphone-nya, maka akan langsung masuk ke Android. Bahkan kalau kita full install pun dengan Windows, kita juga tetap bisa kembali ke Android dengan cara flash atau install ulang Android-nya guys. Oke teman-teman, jadi itu tadi update dari Windows 10 yang kita install secara langsung di HP Android yang kita gunakan ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sebarkan video ini ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.